Malam pernikahan. Aku dan mempelai pria salah kamar. Setelah itu, dia ngotot tidak mau tukar kembali. Benar-benar putri yang jatuh miskin, pakaiannya sangat lusuh, bahkan lebih buruk dari pelayan rendahan di sisiku. Kakak sepupu, lama tidak bertemu. Yun King, aku beritahu kamu, jika bukan karena orang-orang di sekitarku, semua tidak pantas tampil, aku tidak akan mengundangmu menjadi pendamping pengantinku. Aku tahu, kamu dan paman kedua adalah satu-satunya keluargaku. Seharusnya membantu. Itu baru masuk akal. Oh ya, ku dengar kamu baru lulus dari sekolah kedokteran nanti, apakah kamu akan menikah dengan tunanganmu di desa? Ya, setelah menghadiri pernikahanmu, aku akan pulang dan menikah dengan Xiao Tang. Kamu sungguh setia. Ayo pulang dulu. Sepupuku Yun King tahan minum, dia akan minum untukku hari ini. Kakak sepupu, aku agak mabuk. Aku ingin pulang istirahat. Hanya segini kemampuan minummu, memalukan. Sudahlah, aku suruh orang mengantarmu ke kamar. Waktunya sudah larut, aku juga kebetulan kembali ke kamar pengantin, menunggu Tuan Huo kembali. Tuan Huo datang. Ini dia, Tuan Huo, yang menguasai 3 provinsi selatan. Dijuluki Raja Neraka berwajah dingin. Huo Zongting hebat pun tidak berguna. Katanya beberapa tahun lalu terkena tembakan dan terluka. Bagian itu sudah tidak berfungsi. Pantas saja, keluarga Yun mendapatkan perjodohan ini dengan mudah. Ternyata pengantin wanita menikah ke sini, hanya menjadi janda tanpa suami. Tuan Huo, meskipun Tuan tidak menerima pernikahan ini, tetap harus masuk ke kamar pengantin sebentar. Jangan biarkan gadis itu menunggu sia-sia. Nanti Nyonya Huo akan marah. Kalau bukan ibu memaksa sampai mengancam bunuh diri, aku tidak akan menikahi seorang wanita yang bahkan wajahnya tidak kukenal. Nanti aku akan ke kamar pengantin dan bicara jelas. Selain gelar Nyonya Huo yang lainnya, aku tidak bisa memberikan. Juga benar. Kita yang setiap tahun bertempur di luar, hari ini ada, besok belum tentu. Lebih baik, jangan merugikan gadis itu. Pengantin wanita ada di lantai 2. Sepertinya kamar paling ujung di lantai 2. Kalau pengantin ini menarik perhatian, tuan-tuan bisa menikmati malam pernikahan. Banyak mulut. Tuan Huo, ingat, jangan salah kamar ya. Dia santai saja. Dia tidur duluan. Bau obat di tubuhnya sangat akrab. Aneh. Dia hanya menyentuhku. Aku malah bereaksi padanya. Sebelumnya ku dengar keluarga Yun. Nona ini reputasinya tidak terlalu baik, kasar dan sombong. Sekarang lihat, ternyata lengket, membuatku merasa sangat nyaman. Siapa? Malam pernikahan, pria yang bisa naik ranjangmu? Siapa lagi? Tenang, nanti, aku akan berusaha tidak membuatmu sakit. Setelah malam ini, aku adalah wanita paling terhormat. Nyonya muda keluarga Huo di Jiangcheng. Sudah larut begini, kenapa belum kembali? Tidak usah buru-buru. Tunggu Tuan Huo selesai dengan orang-orang di bawah. Dia pasti akan datang.
Nyonya, kenapa Anda bangun sepagi ini? Di mana Tuan Huo? Kamu tanya aku? Tuan Huo, kenapa semalaman tidak pulang? Tidak mungkin. Tadi malam Tuan Huo sudah kembali ke kamar sejak awal. Aku melihatnya naik ke atas. Masuk ke kamar di ujung lantai 2. Semalaman tidak keluar. Ujung lantai 2, ada 2 kamar. Satu kamarku, satunya lagi milik Yun King. Mungkinkah Huo Zongting masuk ke kamarnya? Buka pintu. Cepat buka pintu. Siapa kamu? Ini apa yang terjadi? Keluar, jangan bangunkan istriku. Tuan Huo, akulah istrimu. Apa yang terjadi? Yun King, kau melayani temanmu sendiri tadi malam? Enak, ya, aku meremehkanmu. Kelihatannya suci, tapi dalamnya lebih kotor dari mereka. Bukankah Huo Zongting punya penyakit tersembunyi? Ini yang disebut penyakit tersembunyi? Tadi malam begitu keras? Sayang, beraninya kau? Diam-diam di belakangku naik ke ranjang temanmu. Siapa yang memberimu nyali? Berani menyentuh orangku. Sakit enggak? Jangan sentuh aku. Kamu. Segera keluar dari sini. Tuan Huo, kamu tega mengusirku demi wanita ini? Yun Qing, kamu benar-benar jago, pandai melayani pria, ya? Hanya 1 malam. Sudah bisa membuatnya tergila-gila, membuatnya membelamu? Diam. Tuan Huo. Tapi akulah pengantinmu. Kami sudah bertunangan. Tidak. Kamu bukan. Bukan. Ibuku dan ibumu adalah sahabat karib, jadi mereka menjodohkan kita, Tuan Huo. Meski kamu belum pernah melihat wajahku, setidaknya kamu tahu namaku, kan? Kamu? Bukan pengantin. Aku. Bukan. Dia ini pengantin apa? Dia cuma datang ke pernikahanku, hanya seorang saudara miskin, Yun Qing. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu, seorang yatim piatu tanpa orang tua, di malam pernikahan sengaja menyukai temanmu? Kejadian semalam. Itu salahku. Aku salah masuk kamar. Salah orang. Karena sudah begini, pertunangan lisan antara aku dan kamu dibatalkan mulai sekarang. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Ibumu tidak akan setuju. Tadi malam, aku malah laki-laki yang seharusnya menjadi temanku. Berhubungan badan. Aku bilang batal ya batal. Tidak ada yang bisa campur tangan dengan keputusanku termasuk ibuku. Yun Qing, kamu menghancurkan pernikahanku membuatku tidak bisa menikah dengan Huo Zongting. Aku juga tidak akan membuatmu enak. Kita belum selesai. Pakailah. Barang yang kotor. Aku tidak mau lagi. Nanti aku akan menyuruh seseorang menyiapkan seperangkat pakaian baru untukmu. Mau apa kamu? Urusan tadi malam itu salahku. Aku akan menggantimu, jika kamu menginginkan kompensasi apapun bisa bebas mengatakannya. Termasuk pernikahan. Aku juga bisa memberikannya padamu. Sudah kubilang, aku tidak menginginkan apapun. Aku tidak akan menikah denganmu. Tuan Huo. Soal semalam hanya sebuah kecelakaan yang tak terduga. Tidak ada perasaan apapun di antara kita. Tenang saja. Aku tidak akan memintamu bertanggung jawab padaku. Tapi bagi seorang wanita, kehormatan lebih penting dari nyawa. Kehormatan. Itu hanya belenggu yang diberikan pria pada wanita.
Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku belajar ilmu baru, belajar kedokteran barat dan juga mewarisi ilmu keluarga, mengerti pengobatan Tiongkok. Aku percaya pada kesetaraan pria dan wanita. Aku memberimu waktu. Pertimbangkan dengan matang. Kamu bisa datang padaku. Tidak perlu. Jika bisa, aku berharap jangan pernah bertemu lagi denganmu. Wanita ini berbeda dari wanita manapun yang pernah kulihat. Bawa dia masuk. Baik. Tuan Huo, itu salahku. Aku tidak menjelaskannya tadi malam, sehingga menimbulkan masalah besar. Selidiki. Latar belakang wanita di kamar itu. Baik. Namun bagaimana dengan Nona Yun Kiao Kiao? Nyonya besar dan Nyonya Yun bagaimanapun juga, mereka sahabat karib. Pertunangan itu juga diatur oleh Nyonya besar. Pernikahanku, Huo Zongting, bukan urusan orang lain untuk memutuskan. Lagi pula, Yun Kiao Kiao bukan jodoh yang tepat bagiku. Jika dia tahu diri, dia akan mundur saat masih baik. Jika tidak, Lalu bagaimana dengan Nona itu? sebaliknya, wanita ini mudah menarik perhatianku. Aroma obat di tubuhnya. Aku merasa pernah menciumnya di suatu tempat. Aku akan pergi dinas 3-5 hari kembali. Sebelum aku kembali cari orang untuk menjaganya, jangan biarkan dia pergi. Siap. Benar-benar pohon besi tua ini berbunga. Memang berbeda. Bahkan Tuan Huo kita bisa menjadi perhatian. Tidak bisa hilang. Bagaimanapun dicuci, tetap tidak hilang. Gimana dong? King lewat surat ini, seperti bertemu langsung. Bunga peoni yang kau berikan dulu sudah mekar, menunggu kepulanganmu, bersama menjaga toko obat, hidup bersama sampai tua. Saotang, maaf, apalagi hakku menikahimu. Sudah berapa hari? Kenapa aku masih memikirkannya? Tuan Huo, Nona, Yun, Kiao, Kiao, sudah datang beberapa kali. Katanya ingin bertemu Anda. Tidak. Aku mau lihat. Aku sebagai ibu, apakah bisa bertemu anakku sendiri? Ibu, Kau masih ingat memanggilku ibu? Kupikir kau sudah tidak peduli padaku lagi. Ibu, jangan marah. Zongting sibuk dengan urusan militer, sesekali tidak sempat itu wajar. Kamu lebih pengertian. Tidak seperti wanita tak tahu malu. Ibu, pada akhirnya semua salahku. Membiarkan wanita tidak bermoral itu masuk dan bertemu Zongting. Tapi aku tidak keberatan. Laki-laki itu punya banyak istri biasa saja. Asalkan Zongting ingat rumah ini, kamu ini, nak. Memang, terlalu merendahkan dirimu sendiri. poligami katamu, aku, Huo Zongting, seumur hidupku hanya akan menikahi satu istri. Tapi orang itu pasti bukan dirimu. Tapi akulah istrimu yang sah. Tidak diumumkan di koran, tidak ada surat nikah, apalagi upacara pernikahan, kau dan aku. Suami istri macam apa? Zongting, bagaimana caramu bicara? Mulai hari ini, kau dilarang datang ke sini mengganggu ibuku. Dan keluargamu menyelundupkan dan menjual obat-obatan, menjual barang palsu. Aku tahu semuanya dengan jelas. Jika kau berani lagi mengatasnamakan nama keluarga Huo untuk menipu, jangan salahkan aku jika aku tidak kenal lagi. Baik, Tuan Muda Huo. Yun King, semua ini karena dirimu. Seorang yatim piatu berani menghalangi jalanku? Bagaimanapun, aku harus kembali dan bicara dengan Xiao Tang tentang pertunangan. Aku yang bersalah padanya. Untuk apa kau datang? Aku di sini untuk apa? Malam pernikahan, melayani teman, melayaninya dengan begitu bersemangat. Sebagai kakak perempuan, aku belum sempat berterima kasih padamu. Tenang saja. Aku akan meninggalkan Jiang Cheng. Tidak akan mengganggu pernikahanmu. Tidak akan mengganggu, dia membatalkan pertunangan demi kamu. Tidak akan mengganggu, dia bahkan tidak mau menemuiku. Yun Qing. Dengar ya, Tuan Huo hanya kesengsem sama kamu untuk sementara.
Nanti kalau dia sadar, pasti akan kembali padaku. Sedangkan kamu, sebaiknya kau kembali ke Shucheng. Nikah saja dengan tunanganmu di desa. Seumur hidup, jangan sekali-kali menginjakkan kaki di Jiangcheng lagi. Apalagi bertemu Tuan Huo. Kalau kamu berani tidak patuh, aku tidak hanya akan menghancurkan namamu, tapi juga keluarga tunanganmu. Ikut celaka bersamamu. Apa maumu? Toko obat keluarga Lin itu, di Shucheng cuma cukup untuk hidup pas-pasan, kan? Aku mau menghancurkan toko kecil itu, semudah membunuh seekor semut. Yun King, kalau aku jadi kamu, akan lebih pintar. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di depan Tuan Huo Zongting. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Linmu tidak tenang selamanya. Aku setuju, tapi kau jangan sakiti keluarga Lin. Ya, ini baru masuk akal. Tuan Huo, data Nona Yun King sudah ditemukan. Yun King, orang Shucheng, berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Ibunya meninggal lebih awal, ayahnya kemudian kecanduan opium, meninggal mendadak 3 tahun lalu. Dia baru lulus tahun ini dari sekolah kedokteran Shucheng, lulus dengan peringkat pertama. Dan dia juga punya tunangan di desa. Apa? Dia ternyata sudah punya tunangan? Ya, dia adalah putra pemilik toko obat keluarga Lin Xiaotang. Nona Yun King datang ke Jiangcheng kali ini. Awalnya setelah menghadiri pernikahan, dia akan kembali untuk melangsungkan pernikahan. Di mana dia sekarang? Nona Yun King sudah keluar pagi ini. Pergi ke dermaga, katanya ingin naik kapal. Kembali ke Shucheng untuk mencari tunangannya. Siapkan mobil. Pergi ke dermaga, kita harus menemukannya. Kalau tahu akan terjadi hal ini, aku seharusnya tidak datang ke Jiangcheng dari awal. Bagaimana ini? Saotang baik sekali padaku. Setelah kembali bagaimana aku harus menjelaskan dengan jelas padanya. Ada apa? Di depan ada yang menghalangi mobil. Sepertinya ada seorang wanita hamil yang akan melahirkan. Ajudan Lu. Segera gunakan mobil antarkan dia ke klinik terdekat. Kalau Tuan, bagaimana? Aku akan lari ke sana. Tuan Huo, dermaga masih sekitar 1,5 kilometer lagi. Yun King, kamu sudah menjadi wanitaku, tanpa izinku. Jangan berpikir untuk menikah dengan pria lain. Yun King. Yun King, kamu turun, jangan pergi. Yun King, aku pasti akan menemukanmu. Tuan Huo, ibu hamil sudah diantar ke klinik Hei Nona Yun King mana? Kapalnya sudah pergi. Semua karena aku mengemudi terlalu lambat. Selidiki. Dia pulang ke Shucheng lewat jalur sungai mana? Berlabuh di dermaga mana? Baik, sebelum dia menikah dengan pria lain, aku harus menemukannya. King, sini. Pasti lelah dalam perjalanan. Saotang, terima kasih sudah menjemputku. Ada apa? Matamu merah. Apa kamu diperlakukan tidak adil di Jiangcheng? Katakan padaku. Aku akan mencarinya sekarang. Tidak ada yang menggangguku, aku hanya sedikit lelah. Baiklah. Kalau begitu kita pulang dulu. Saotang, maaf. Bagaimana aku harus memberitahumu tentang apa yang terjadi malam itu?
Aduh, King sudah pulang. Perjalananmu pasti melelahkan. Cepat duduk dan istirahat. Ibu ini adalah... Semua demi pernikahan kalian berdua, aku dan paman sudah membahasnya. Tanggalnya ditetapkan pada tanggal 8 bulan depan. Itu hari yang baik King. Kamu tenang saja. Kami tidak akan menyia-nyiakanmu. Apa yang dibutuhkan untuk pernikahan? Katakan saja padaku. Benar. Keluarga Yun dan keluarga Lin adalah teman lama. Saat ayahmu masih hidup, dia sering bilang agar kita berdua keluarga menjalin pernikahan. Kami selalu menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Nanti, Xiaotang anak itu jangan sampai dia berani mengganggumu. Aku. Bapak, Ibu. King baru pulang, pasti sangat lelah. Biarkan dia istirahat dulu, urusan pernikahan bicarakan nanti. Betul. Aku terlalu terburu-buru King. Kamu istirahat dulu, kita bicara lain kali. Ayo aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Sampai di sana kamu akan tahu. Ini adalah kebun obat yang aku siapkan khusus untukmu. Yang ditanam di sini adalah ramuan yang biasa kamu gunakan. Di sana adalah bunga yang selalu ingin kamu coba tanam. Setelah kita menikah, kamu bisa fokus belajar kedokteran di sini. Lakukan apa yang kamu inginkan. Aku tahu kamu tidak akan puas hanya menjadi istri dan ibu rumah tangga. Kamu ingin menyelamatkan dan mengobati, ingin berkarir. Jadi aku akan mendukungmu. Memberimu tempat ini. Xiaotang, kenapa kamu begitu baik padaku? Bodoh. Karena aku tunanganmu. Kenapa kamu jadi cengeng begini? Ada sesuatu yang terjadi, Yun King. Mulai sekarang kamu punya aku. Aku tidak bisa bohong pada Xiaotang. Kejadian malam itu, aku harus memberitahunya. Xiaotang aku, King. Xiaotang makan sudah siap. Kami segera datang. Ayo makan dulu. Ada apa-apa nanti kita bicara. Huo Zongting ternyata mengejar sampai ke dermaga. Nona. Dengar Tuan Huo juga menyuruh orang mencari jejak Nona Yunqing. Setelah terpotong oleh tante waktu itu, aku tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahu Xiaotang tentang hal itu. Nanti malam setelah merayakan ulang tahun Xiaotang, aku akan menceritakan semua hal kepadanya. Xiaotang, akankah dia memaafkanku? Xiaotang, ada apa denganmu? Wajahmu terlihat pucat sekali. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ada apa? Apa yang dikatakan surat ini? Kamu naik keranjang Huo Zongting pada malam pernikahan, apakah itu benar? Ya, itu benar. Tapi, Huo Zongting yang salah masuk kamar pengantin, salah orang. Apa bedanya? Yun King, selama ini, aku menyayangimu. Perkataan dan perbuatanku tidak pernah melewati batas. Tapi pada akhirnya, kamu mengkhianatiku. Xiaotang, dengarkan penjelasanku. Masalahnya tidak seperti yang kamu kira. Keluarga Lin di kota Shu meski bukan keluarga besar, tapi juga butuh harga diri. Istriku harus bersih dan suci. Karena kamu sudah kehilangan kesucian, pertunangan kita tidak mungkin lagi. Xiaotang, Pertunangan dibatalkan, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. baiklah. Mungkin dengan dibatalkannya pertunangan, Yun Kiao juga tidak akan mempersulit Xiaotang dan keluarga Lin. Aku kira aku dan Xiaotang akan memiliki keluarga yang bahagia. Sayangnya, ini semua hanya mimpi. Mulai sekarang, aku akan sendirian lagi. Baru saja aku kembali. Siapa yang akan mencariku ke sini? Kamu mau apa? Kenapa? Aku datang jauh-jauh untuk menemuimu. Kamu tidak mau mengajakku masuk? Aku tidak menerimamu di sini. Aku tahu. Kamu diperlakukan tidak adil. Kamu dipaksa pergi dari Jiangcheng. Dan juga membatalkan pertunangan dengan tunanganmu. Semua karena aku salah masuk kamar. Dan melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki padamu.
Maaf, Sudahlah. Masalah ini juga tidak bisa kusalahkan padamu. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggu pertunanganmu dengan sepupuku. Hal yang aku janjikan padanya pasti akan aku lakukan. Tuan Huo, silakan kembali. aku tidak akan pergi Yun King. Pertunanganku dengan Yun Kiao Kiao sudah dibatalkan. Apa? Dari awal sampai akhir, aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Aku hanya punya kamu seorang wanita. Kamu pasti sudah dengar rumor. Aku Huo Zongting hidup sendiri dan bersih. Tidak ada skandal sama sekali. Malam itu hanya kecelakaan. Tuan Huo tidak perlu menjelaskan ini padaku. Dia belum bisa menerimaku sekarang. Aku tidak boleh terburu-buru. Lebih baik cari cara untuk tetap di sisinya. Itu kecelakaan. Tapi juga karena aku yang membuatmu jadi begini. Jadi, aku ingin membantumu semampuku. Kamu mau membantuku? Setelah aku tahu kabar kamu di sini, aku datang semalaman. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Hanya ingin memberiku kesempatan untuk bicara. Masuklah. Rupanya dia sejak kecil dibesarkan di lingkungan seperti ini. Tidak ada apa-apa untuk menjamu Jenderal Huo. Silakan minum saja. Kamu pandai menyeduh teh? Apa yang ingin kamu sampaikan saja langsung. Aku ingin kamu ikut aku ke Jiangcheng. Aku tidak mau. Shu Cheng tidak sebaik Jiangcheng. Kamu lulusan kedokteran. Sekarang perang sering terjadi. Tidak ada yang lebih dari kami yang di garis depan yang lebih mementingkan sumber daya medis. Aku ingin kamu bekerja di rumah sakit Renci di Jiangcheng. Lakukan yang terbaik menyelamatkan yang terluka. Belajar kedokteran adalah mimpiku sejak kecil. Apalagi, rumah sakit Renci adalah tempat impian mahasiswa kedokteran. Jika aku bisa menggunakan ilmuku untuk membalas rakyat. Sepertinya sebelum Jenderal Huo datang kamu sudah menyelidikiku dengan baik. Aku hanya ingin menemukanmu. Dan memperbaiki kesalahan yang kulakukan. Jadi, Dr. Yun, maukah kamu mempertimbangkan tawaranku? Tuan Huo sebelumnya, aku dengan Yun Kiao Kiao pernah berjanji tidak akan menginjakan kaki di Jiangcheng, jika aku setuju denganmu. Kamu tidak perlu memikirkan Yun Kiao Kiao. Dia adalah dia, aku adalah aku. Dia tidak bisa campur tangan dalam keputusanku. Kamu hanya perlu menjawabku apakah mau ikut denganku? Pantas saja Tuan Huo gaya bertindaknya tegas dan cepat. Benar-benar sulit dihadapi. Kalau begitu, kamu jamin tidak akan ada hubungan lain di antara kita. Aku jamin, apa yang terjadi di antara kita tidak akan ada orang lain yang tahu. Baik, aku setuju denganmu. Ibu, putri baru saja pulang sudah harus pergi. Tapi kalian tenang saja ke depannya aku akan belajar kedokteran dengan sungguh-sungguh dan menyembuhkan lebih banyak pasien. Paman dan bibi aku Huo Zongting. Datang tiba-tiba mohon maaf. Kedepannya aku akan menemani Yun King dan menjaganya sepenuhnya. Kenapa dia harus mengatakan hal itu di depan orang tuaku? Sudah, jangan bicara sembarangan. Hari sudah larut, ayo kita berangkat cepat. Di sini dekat dengan daerah konsesi tidak jauh dari sini adalah kantor pusat tempatku bekerja. Sangat aman. Kedepannya kamu tinggal di sini? Tuan Huo, apa maksudnya ini? Kau di bawah pengawasanku baru aku tenang. Jika tidak, satu kelalaian. Kau akan lari. Ini rumah pribadi milikku penjagaan ketat. Kau suka ketenangan. Di sini tidak ada yang mengganggumu. Terutama Yun Kiao Kiao. Ini tidak pantas. Apalagi, tidak ada hubungan lain di antara kita. Aku bilang pantas ya pantas. Lagi pula hari sudah larut kau untuk sementara juga tidak akan menemukan tempat yang cocok. Tenang. Aku tidak tinggal di sini. Dan tidak akan mengganggu kehidupanmu.
Baiklah. Aku akan tinggal di sini dulu, nanti cari kesempatan pindah saja. Nyonya, akhirnya ibu datang. Kamar ibu sudah kubereskan. Aku bukan Nyonya, panggil saja Yun King. Ikuti dia. Aku masih ada urusan. Kau istirahat dulu, rumah sakit Renci sudah kuhubungi. Beberapa hari lagi kau pergi lapor saja. Terima kasih, Tuan Huo. Ya. Apa? Tuan Huo bahkan menjemput sendiri wanita Yunqing itu kembali? Sialan Yun King. Berani menghalangi jalan putriku. Ayo, cari wanita itu untuk balas dendam. Aku ingin lihat seberapa besar kemampuannya. Kali ini, aku pasti akan membuat Yun King membayar harganya. Yunqing, dasar wanita, kau berani mengingkari janji dan masih berani kembali. Kenapa aku tidak boleh kembali? Lagi pula, soal itu, aku juga korban. Kenapa harus bersembunyi seumur hidup? Dasar kampungan tak tahu malu. Kakak sepupumu susah payah mendapatkan jodoh yang baik. Tapi kau, malam pernikahan kau naik ke ranjang temanmu. Bibi, jangan asal menuduh. Aku asal menuduh. Setelah ayahmu meninggal, kalau bukan kami keluarga kedua mengasihani kamu, kau sudah mengemis di jalanan. Kau masih punya hati nurani, kau berhutang budi pada kami. Bibi, kau selalu berkata suruh aku ingat budi. Kalau begitu, aku tanya, Bagaimana ayahku dulu bisa kecanduan opium? Itu karena ayahmu sendiri tidak berusaha. Apa hubungannya dengan kami? tidak berusaha, ayahku awalnya tidak merokok dan minum. Paman kedua berulang kali membawa opium ke rumahku, bilang bisa meredakan sakit kepalanya. Semakin sering, ayahku jadi kecanduan. Kau bicara sembarangan. Setelah ayahku benar-benar kecanduan opium, paman kedua mulai dengan alasan membantu, sedikit demi sedikit menggerogoti semua bisnis atas nama ayahku. Setelah ayahku meninggal, kalian mengambil uang dan harta keluargaku, pindah ke Jiangcheng dengan megah, berbisnis besar. Siapa sebenarnya yang berhutang pada siapa? Siapa? Ternyata begitu? Bukankah ini merampok harta dan membunuh? Mengambil harta orang, lalu merendahkan putri orang? Keluarga ini, hati mereka terlalu hitam. Jangan asal menuduh di sini. Jelas kau sendiri yang tak tahu malu, menyukai tunanganku, sekarang malah mau membalikkan keadaan. Wanita sepertimu, pantas ditenggelamkan di rawa. Kau baru saja keguguran? Kau ngomong apa sih? Jangan asal menuduh di sini. Anak perempuanku adalah gadis suci yang belum ternoda. Tidak mungkin. Setelah keguguran, badanmu lemah dan kurang darah. Aku bisa tahu dari denyut nadimu. Jika Bibi tidak percaya, bisa panggil dokter lain untuk memeriksa. Kiao, ada apa ini? Kapan kau? Bu, ini hanya seorang anak. Aku pukul saja. Dulu jika bukan karena Yun King, aku menikah dengan Tuan Huo. Siapa yang akan tahu? Sekarang aku sudah jadi nyonya muda keluarga Huo. Intinya, semua karena dia. Yun Kiao, kau melakukan ini, tidak takut ketahuan keluarga Huo. Asalkan aku menikah ke keluarga Huo, naik ke ranjang Tuan Huo, aku punya cara untuk menutupinya. Namun, Yun King, karena kau tahu hal yang seharusnya tidak kau ketahui, maka aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Ikat dia, buang ke sungai, tenggelamkan. Lepaskan aku. Tuan Huo, tidak baik. Nona Yun ditangkap orang di jalan. Di mana? Di sungai timur kota. Yun King, jangan repot-repot. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kau yatim piatu sendirian. Bahkan, jika kau ditenggelamkan, tidak akan menarik perhatian siapapun. Buang dia ke bawah. Sekarang,
Tidak ada lagi yang berani menyaingiku untuk posisi Nyonya Huo. Ayo cepat pergi. Kalau-kalau ada yang melihat, Siapa yang akan melihat sungai terpencil seperti ini? Bahkan tidak ada bayangan pun. Huo, Tuan Muda Huo, kenapa kau di sini? Di mana Yun King? Di mana dia? Bicara? Jika tidak, aku akan menembak kalian. Lu Zanzu, ikat mereka semua untukku, jaga mereka baik-baik. Tuan Muda Huo. Cepat tarik mereka ke atas. Yun King bangun. Yun King buka mata dan lihat aku. Cepat sadar. Yun King, kau sadar, syukurlah. Syukurlah. Huo Zongting. Ya, ini aku. Jangan takut, aku di sini. Yun King, dasar wanita, kau suka tunanganku. Sekarang pura-pura kasihan di depan siapa? Diam. Apa aku salah? Dia itu, wanita genit, masih menggantung tunangan di desa, sambil naik ke ranjangmu. Sekarang udah dapat kamu, jadi tunangan desa itu dibuang. Yun Kiao Kiao, kau sendiri yang kelakuanmu tidak benar. Berselingkuh dengan orang hamil dan keguguran. Setelah ketahuan, ingin membunuhku. Sekarang kau balik menuduh. Kau menuduh sembarangan, kalau berani, tunjukkan buktinya. Siapa bilang tidak ada bukti? Bawa orangnya ke sini. Huo Tuan Huo. Kamu bagaimana kamu bisa? Nona Yun benar-benar berani. Berani mengganggu. Orangnya Nyonya Yu. kenapa? Aku punya anak perempuan yang tidak tahu malu. Nyonya Yu terkenal kejam di Jiangcheng. Setelah suaminya meninggal, dia mengambil semua harta dan memelihara banyak pria. Kamu berani mati merayu prianya. Tuan Huo, ampuni aku. Nona Yun yang mendekatiku. Dia bilang, tunangannya punya penyakit rahasia. Menikah dengannya hanya akan jadi janda. Jadi dia ingin bersenang-senang sebelum menikah. Kau bohong. Kau yang mendekatiku. Pantasan sampai mengganggu Tuan Huo. Ternyata pria simpananku yang membuat masalah di sini. Nyonya, selamatkan aku. Nyonya, tolong aku. Perempuan itu yang mendekatiku. Aku sungguh tidak mengkhianatimu. Anjing tidak tahu aturan, salahku terlalu memanjakanmu. Berani selingkuh di luar. Tuan Huo, terima kasih sudah membantu membersihkan rumah tangga. Mengenai Nona Yun itu, berani menyentuh orangku, aku akan membuatnya tahu. Apa artinya menyesal? Lepaskan aku, apa hak kalian menangkapku? Lepaskan aku, berdasarkan apa kalian menangkapku? Ibu tolong aku. Nyonya Yu mohon ampun Kiao Kiao, masih belum dewasa. Belum dewasa. Kali ini aku akan buat dia belajar. Lepaskan aku. Berdasarkan, apa kau menangkapku? Ibu tolong aku. Tuan Huo, kumohon, suruh Nyonya Yu, lepaskan Kiao Kiao. Aku cuma punya satu anak perempuan ini. Dia masih muda, belum dewasa. Kumohon, demi ibumu. Justru karena menghormati ibuku, aku baru tahan sampai hari ini. Yun King, Nyonya Yu kejam, Kiao Kiao jatuh ke tangannya. Kalau tidak mati, pasti babak belur. Kumohon selamatkan dia. Bibi, apa dasarmu berpikir? Aku akan membantu seseorang yang ingin menenggelamkanku. Yun King, hatimu kejam. Kalau ayahmu masih hidup melihat kamu begini terhadap keluargamu, Kalau ayahku masih hidup melihat kalian semua begini padaku, dia yang pertama tidak akan melepaskan kalian. Mulai sekarang, kalian tidak boleh mengganggu Yun Qing.
Tuan Huo, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Jangan bergerak. Kamu basah kuyup, aku antar kamu pulang dulu. Kamu lihat apa? Cepat keluar. Malam itu terasa sangat lembut. Tidak sangka, gadis ini perkembangannya lumayan bagus. Baik, kamu ganti baju bersih dulu. Aku ambilkan jahe hangat untuk menghangatkan badanmu. Siapa? Aku. Masuk. Minum dulu, menghangatkan badan. Tuan Huo, terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Aku mau istirahat. Rumah ini milikku. Kenapa aku tidak boleh di sini? Kamu. Ini namanya memutar balikkan fakta. Huo Zongting. Kamu. Mau apa kamu? Urusan keluargamu. Sudah kuselidiki dengan jelas. Dulu ayahmu kecanduan candu. Harta keluarga digelapkan. Semua itu direncanakan oleh pamanmu sendiri. Aku tahu. Hanya saja aku tidak punya bukti. Tenang, masih ada aku. Hal-hal yang menjadi milikmu akan aku ambil kembali satu persatu untukmu. Dan lagi, aku terhadap Yun Kiao Kiao tidak ada perasaan sama sekali. Pernikahan kita juga diurus oleh ibuku. Kenapa kamu menjelaskan ini padaku? Itu karena aku ingin memberitahumu. Posisi Nyonya Huo. Aku sudah punya kandidat lain. Huo Zongting, dia, apa maksudnya? Yun King, sekarang kau sudah bebas dari pertunangan. Dan, malam itu kita sudah menjadi suami istri yang sesungguhnya. Aku bersedia bertanggung jawab padamu, Yun King. Maukah kau menikah denganku? Dia hanya ingin menikahiku karena tanggung jawab. Aku pikir, Huo Xiao, kau tidak perlu mengorbankan pernikahanmu untuk bertanggung jawab padaku. Kau sudah banyak membantuku. Lagi pula aku belum mau memikirkan hal-hal tentang pernikahan hari ini. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sekarang aku ingin istirahat. Baik, tapi, Yun King, karena aku sudah membawamu kembali ke Jiangcheng, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tunggu hari kau setuju menikah denganku. Yun King, jangan berpikir macam-macam. Tuan Huo yang begitu sempurna mana mungkin kau layak untuknya. Nona, akhirnya kutemukan Nona. Ada masalah besar di rumah. Ada apa? Cepat katakan. Keluarga Yun disita, semua harta dipindahkan ke nama Yun King. Ayah dan ibuku? Tuan dan Nyonya dituduh melakukan penipuan, sudah dibawa ke penjara. Yun King, semua ini karena dirimu, semua karena kamu. Setelah lukaku sembuh, aku pasti akan membuatmu sengsara. Ku dengar kamu datang langsung dari luar. Latar belakang apa? Tampaknya Huo Zongting memang tidak memberitahu siapapun tentang hubunganku dengannya. Aku tidak punya latar belakang. Aku belajar kedokteran. Aku berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Aku mengambil jurusan bedah barat. Keluarga pengobatan tradisional Tiongkok? Apa yang kau pelajari dulu di sini? Tidak berguna. Sekarang di mana-mana sedang perang. Tempat kami adalah tempat menyelamatkan jiwa. Jika kau tidak punya kemampuan nyata, lebih baik pergi sekarang. Jangan buang-buang sumber daya kamu. Dokter Huang orang yang punya kemampuan. Tidak perlu banyak bicara. Dokter, korban kehilangan banyak darah. Perlu operasi segera. Menyelamatkan warga sipil seperti ini juga buang-buang sumber daya? Kirim dia ke bangsal biasa, biarkan nasib yang menentukan. Apa maksudnya buang-buang sumber daya? Setiap nyawa layak diselamatkan. Kau pikir kau siapa? Berani bicara seperti itu padaku. Rumah sakit ini bukan kau yang berkuasa di sini.
luka perut, pendarahan hebat, siapkan ruang operasi, segera, siapkan transfusi darah. Tapi, Saya seorang dokter, semua konsekuensi, saya yang tanggung. Sekarang bawa pasien ke ruang operasi. Yun King, kamu tidak mau kerja lagi? Menyembuhkan dan menyelamatkan adalah tugas dokter. Setelah saya selesai menyelamatkan orang, saya terserah padamu. Huo Xiao, kenapa Anda datang? Di mana Yun King? Dia baru datang langsung menangani pasien darurat menolong satu korban. Korban kecelakaan kereta tergelincir. Sekarang sedang operasi di ruang operasi. Di mana? Antar saya menemuinya. Silakan ke sini. Huo Xiao Nona Yun sedang operasi di dalam, sebentar lagi keluar. Baik, Direktur. Silakan sibuk dulu. Baik, Huo Xiao. Dokter Yun operasinya sukses, pasien sudah keluar dari bahaya. Biasa saja. Penampilannya pakai jas putih. Lebih cantik dari yang saya bayangkan. Kenapa dia datang ke rumah sakit? Penampilannya dengan jas putih. Lebih cantik dari yang kukira. Tuan Huo, kenapa Anda datang? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah perlu saya periksa? Saya tidak apa-apa. Tuan Huo, saya dengar Anda sudah membatalkan pertunangan dengan keluarga Yun. Ya. Kalau begitu, Tapi saya sudah punya istri. kamu sudah menikah? Kapan? Kenapa aku tidak tahu? Pura-pura tidak kenal aku? Tuan Huo terhadap wanita baru itu tampaknya sangat perhatian. Yun King berhenti. Dokter Huang, ada keperluan? Dokter Yun, hari ini kamu bertindak sendiri. Melakukan operasi pada rakyat biasa itu. Apa kamu tahu? Rumah sakit Ciren kita sumber daya terbatas. Setiap operasi, setiap obat harus digunakan pada yang paling membutuhkan. Dia adalah korban luka kehilangan banyak darah jika tidak dioperasi tepat waktu. Akan mati. Orang yang akan mati itu banyak. Apa kamu bisa menyelamatkan semuanya? Rumah sakit Ciren kami tidak bisa mempertahankan orang sepertimu yang suka bertindak sendiri. Dokter Huang, saya seorang dokter. Di mata saya, pasien tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Yang bisa saya lakukan adalah bergegas merebut nyawa dari Dewa Maut. Kau, jika Dokter Huang menganggap caraku salah, rumah sakit Renci bukan tempat untuk menyelamatkan jiwa, aku tidak perlu bertahan di sini. Kau memang tahu diri. Huang Nianqi. Kau menghalangi Dr. Yun untuk menyelamatkan rakyat biasa. Tuan Huo, aku mempertimbangkan sumber daya rumah sakit. Dulu aku memimpin pasukan bertahan di Jiangcheng. Yang kulindungi adalah rakyat yang tak punya kuasa. Di mataku, nyawa rakyat Jiangcheng dengan nyawa pejabat kaya sama pentingnya. Tadi dia membantuku. Pantas saja dia yang melindungi Jiangcheng bertahun-tahun dengan aman, sungguh membuat orang merasa aman. Jika Dr. Huang bersikap seperti itu dalam menyelamatkan jiwa, sepertinya rumah sakit Renci perlu ganti pengelola. Maaf, Tuan Huo. Soal ini aku yang salah menangani. Karena Tuan Huo sudah bicara, Dr. Yun kau boleh tinggal. Terima kasih, Tuan Huo. Karena sudah tidak ada masalah, aku pamit dulu. Tuan Huo tidak pernah membela wanita manapun. Yun King ini, siapa sebenarnya dia? Tuan Huo, kenapa kau datang? Kamu kok datang? Aku kesini minta penjelasan. Penjelasan apa? Hari ini di rumah sakit, kenapa kamu pura-pura tidak kenal aku? Selain kejadian malam itu, aku dan dia seharusnya tidak ada ikatan begitu banyak.
Tuan Huo, aku sangat berterima kasih kau memberiku kesempatan untuk bekerja di rumah sakit dan menyediakan tempat tinggal yang bagus ini. Kau sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Yun King, kau harus memisahkan diri dengan jelas seperti ini? Tuan Huo, aku tidak pantas menerima tanpa berjasa. Dari awal, aku sudah bilang dengan jelas padamu. Aku tidak perlu kau bertanggung jawab. Jadi aku berharap antara kita tidak ada lagi hubungan yang rumit. Ini berarti benar-benar memutuskan hubungan? Tenang saja, aku tidak biasa memaksakan kehendak. Aku menghormati pilihanmu. Aku akan pergi dinas. Akhir-akhir ini, aku tidak akan mengganggumu. Yun King, kau dan dia berasal dari dunia yang berbeda. Perasaan yang tidak seharusnya, jangan dipupuk. Sudahlah, sebaiknya cepat cari tempat pindah. Dokter Yun, coba kue ini, sangat harum. Dokter Yun, kamu tidak apa-apa, wajahmu pucat sekali. Tidak apa-apa, mungkin terlalu capai hari ini. Tapi kondisimu, jangan-jangan hamil? Waktu kakak iparku hamil, seperti ini. Hamil? Bersambung. Aku ngomong ngawur apa ini? Kamu kan belum menikah. Mana mungkin punya anak? Aku periksa pasien dulu. Istirahat yang baik. Bulan ini, haidku, sepertinya terlambat. Kehamilan. Sudah lebih dari sebulan. Anak ini, datangnya tidak tepat waktu. Aku dan Huo Zongting tidak akan punya masa depan. Anak ini, jangan sampai Huo Zongting tahu. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Nona Yun baik-baik saja. Setiap hari pergi dan pulang kerja normal. Tapi apa? Kata dapur, Nona Yun, akhir-akhir ini suka sekali makanan asam manis. Dia memang selera anak kecil. Suruh dapur siapkan lebih banyak. Ngomong-ngomong, bilang ke restoran Prancis, kirim 1 porsi dessert setiap hari. Baik, Tuan Huo. Pertama kali melihat Tuan Huo begitu perhatian pada wanita. Sayang ya, entah kapan Tuan Huo bisa menikah. Yun King, apa yang harus aku lakukan agar kau bisa mencintaiku? Silakan duduk. Ada yang sakit? Yun Kiao Kiao. Kamu di sini mau apa? Yun King, kamu yang menghancurkan segalanya untukku, aku tidak akan membuatmu tenang. Kamu hanya mengandalkan wajah ini untuk menarik perhatian Huo Xiao, kan? Hari ini aku akan menghancurkannya. Lihat saja caramu merayu pria. Yun Kiao Kiao, jangan sembarangan. Ini rumah sakit. Di luar banyak orang. Kenapa kamu melindungi perutmu? Apa jangan-jangan kamu hamil? Yun King, ternyata kamu benar-benar hamil. Kenapa nasibmu sebaik ini, bisa mengandung anak Huo Xiao? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Bawa dia pergi. Masukkan ke penjara. Jaga dia baik-baik. Jangan pernah melepaskannya. Jangan, Huo Xiao. Aku salah, jangan. Huo Xiao. Nona Yun hanya sedikit hipoglikemia. Ditambah kaget jadi pingsan. Untungnya ibu hamil dan bayinya tidak apa-apa. Anak-anak apa? Huo Xiao, Anda tidak tahu? Nona Yun sudah hamil hampir 2 bulan. Pantas saja akhir-akhir ini suka makan makanan asam. Anak ini, sepertinya terjadi pada malam pengantin. Dokter, saya mengerti. Selama ini di rumah sakit, jangan biarkan dia bekerja terlalu keras, jaga dia dengan baik. Baik, Huo Xiao. Anak, aku tidak menyangka, dia ternyata mengandung anak untukku. Huo Xiao, kenapa kamu di sini? Ada yang tidak nyaman? Aku. Tenang. Kamu hanya sedikit terganggu kehamilannya. Bayi di perutmu baik-baik saja. Huo Zongting tahu tentang anak ini. Tampaknya,
Dia tahu keberadaan anak ini. Tapi selama ini menyembunyikannya dariku. Yun King, ayo kita menikah. Huo Zongting ini kelihatannya dingin banget. Tapi akhir-akhir ini, dia sangat perhatian terhadap urusanku. Mengantarku ke rumah sakit, membantuku mendapatkan keadilan. Sebenarnya apa maunya? Yun King, kamu sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir, kenapa kamu mau menikah denganku? Karena aku menyukaimu. Tapi kamu tidak menyukaiku, dan tidak ingin menikah denganku. Anak ini adalah darah daging keluarga Huo. Aku tidak mau kalian terlantar di luar. Sebelumnya dia melamarku, itu untuk bertanggung jawab atas kehormatanku, dan sekarang, demi anak ini. Anak ini, sebenarnya hanyalah hasil dari kecelakaan malam itu. Huo Zongting, aku tidak pernah berpikir untuk memintamu bertanggung jawab. Aku akan mengurusnya dengan baik, agar tidak merepotkanmu. Yun King, kamu tidak menginginkan anak ini? Apa kamu pernah berpikir, ini juga anakmu? Jika kamu melahirkannya, maka kamu tidak akan sendirian lagi. Berjanjilah padaku. Pertahankan dia. Oke? Dia benar, anak ini, selain orang tuaku, saat ini satu-satunya keluarga yang masih memiliki hubungan darah denganku. Baik, aku akan melahirkan anak ini. Bisakah aku pindah ke sini, tinggal bersama kalian? Apa, kamu mau pindah ke sini? Ya, aku tahu kita tidak punya dasar perasaan, tapi aku adalah ayah anak ini. Aku ingin merawatmu dan anak. Ini bukan hanya untuk menebus kesalahanku. Menikah, juga ingin memberimu dan anak sebuah status yang sah. Jika, setelah anak lahir, kamu ingin cerai, aku akan melepaskanmu. Jika ingin mempertahankan anak ini berada di sisinya, mungkin pilihan terbaik. Baik, tapi kita buat batas 1 tahun. Setelah 1 tahun, jika aku ingin pergi, kamu tidak boleh menghalangiku. Sepakat. Urusan lain bicarakan nanti saja. Sekarang, aku hanya ingin bayi lahir dengan selamat. Wang Ma, Nona Yun sudah pulang. Makan malam sudah siap. Wang Ma, mulai hari ini, semua orang harus panggil Nyonya. Ya, Nyonya, saya akan segera menyiapkannya. aku mau istirahat dulu. Lari apa? Aku tidak akan memakanmu. Huo Zongting, kamu, bagaimana kamu masuk? Ini kamarku. Apa aku tidak boleh di sini? Apa, malam ini kita tidur bersama? Bisakah kamu tidur di kamar tamu? Yun King, kamu setuju menikah denganku? Sekarang aku hanya menjalankan hak sebagai suamimu. Kita sudah sepakat, perjanjian 1 tahun. Ya, perjanjian 1 tahun, tapi tidak bilang tidur terpisah. Kamu curang. Kau sedang hamil. Harus ada orang di sampingmu. Kalau tidak enak badan di malam hari, siapa yang akan merawatmu? Tenang saja, kecuali kamu mau. Jika tidak, aku tidak akan melakukan apa-apa. Selama ini, perilakunya memang seperti pria terhormat. Kecuali malam itu, dia tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas padaku. Jangan omong kosong, aku tidak mau. Sudahlah, kamu tidurlah di tempat tidur. Selamat malam. Astaga, bagaimana aku bisa berada di pelukan Huo Zongting? Kenapa tubuhnya begitu panas? Sayang, jangan bergerak. Akan terbakar. Huo Zongting, apa yang baru saja dia omongkan? Kalian sedang apa? Huo Zongting, kok kamu nggak pulang sih? Ternyata sibuk main perempuan di luar. Ibu, Ibu, kok ibu kesini? Menurutmu, masalah sebesar ini kamu sembunyi-sembunyi nggak bilang aku? Jangan bilang ibu. Yun King nggak mau menikah denganku. Aku juga. Baru saja susah payah dapat pengakuan
belum sempat bilang. Huo Zongting, kamu ngomong apa sih? Kamu pasti Yunqing, kan? Maafkan kamu, nak. Karena kamu dan Zongting punya anak, aturan keluarga Huo tidak boleh kurang satu pun. Besok aku suruh orang urus pengumuman di koran. Siapkan pernikahan. Biarkan kamu masuk keluarga Huo dengan megah. Selenggarakan pernikahan. Aku ikut Yunqing saja. Kalau dia mau, aku adakan. Kalau dia nggak mau, siapapun nggak boleh memaksa. Biasanya, nggak kelihatan kamu bisa perhatian begini. Suami sayang istri udah sewajarnya, kan? Yunqing, kamu hamil, perutmu sudah besar, pasti ada gosip. Kalau sudah nikah, kamu resmi jadi Nyonya Huo. Nggak ada yang berani bicara. Ini. Urusan keluarga Yun sudah kudengar. Ini anting istri kepala keluarga Huo. Karena kau sudah berhubungan suami istri dengan Huo Zongting dan punya anak, maka ini adalah takdir dari Tuhan. Tante ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Yunqing, pemberian orang yang lebih tua tidak boleh ditolak, ambillah. Meski hanya sehari. Kau tetap istriku, terimalah Nyonya Huo. Terima kasih, Tante. Masih panggil Tante? Ibu. Baik, anak nakal, aku peringatkan kau, Yunqing tidak punya keluarga. Jika kau berani menganiaya dia, aku yang pertama tidak setuju. Ibu tenang saja, mana tega aku menganiaya dia. Aku akan baik padanya seumur hidup. Yunqing, kau, seorang yatim piatu tanpa orang tua, berhak apa menikahi Huo Zongting? Aku tidak akan membiarkan keinginanmu terkabul. Hari itu aku dibutakan amarah. Mengucapkan banyak kata menyakitkan pada Qingqing. Kali ini aku ke Jiangcheng. Ingin bicara langsung dengannya. Semoga semuanya masih sempat. Yunqing pernah bilang, Dia ingin bekerja di rumah sakit besar di Jiangcheng. Mungkinkah dia ada di sini? Dari mana datangnya orang kampung, menjauh dariku? permisi, apakah di sini ada dokter bernama Yunqing? Apa perlumu mencarinya? Siapa dirimu baginya? Aku adalah tunangannya. Dia itu yang ditinggalkan oleh Yunqing, tunangan kampung, benar-benar pertolongan Tuhan. Ternyata kamu Tuan Lin ya. Kamu diputuskan olehnya, pasti sedih sekali, kan? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Yunqing akan segera menikah dengan putra sulung keluarga Huo Zongting. Mana mungkin dia masih ingat kamu, tunangan kampungnya? Tidak mungkin. Qingqing bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu. Lalu kenapa dia meninggalkanmu dan datang ke Jiangcheng? Tuan Lin, sebaiknya kamu pulang saja. Yunqing sekarang sudah bukan wanita yang mampu kamu jangkau lagi. Aku tidak percaya. Aku harus mencarinya dan bertanya terus terang. Nyonya, pakaian ini sangat cantik pada Anda. Selera Tuan Muda Huo bagus. Gaun pengantin ini dia pilih sendiri. Sungguh akan menikah dengannya. Tapi setahun kemudian kemana aku dan dia akan melangkah. Yunqing, Tuan ini, area tamu wanita Anda tidak boleh masuk. Yunqing, ternyata kamu benar-benar akan menikah dengan orang lain. Yunqing, ternyata kau benar-benar akan menikah dengan orang lain. Xiao Tang, kenapa kau ada di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu tunanganku sendiri? sudah cepat naik pangkat? Memakai gaun pengantin yang disiapkan orang lain. Xiao Tang, tapi kita sudah membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan? Itu karena kau, demi naik pangkat, melakukan hal memalukan di belakangku. Diam, aku bersikap jujur dan terbuka, bukan seperti yang kau katakan. Oh, ya? Lalu kenapa sekarang kau memakai gaun pengantin dan menikah dengan pria yang merusak kesucianmu? Yunqing, kita tumbuh besar bersama. Kenapa kau menikah dengannya?
Kenapa? Bagaimana aku harus memberitahu Xiao Tang bahwa aku sudah lama jatuh hati pada Huo Zongting? Kau tidak bisa bicara, kan? Sepertinya dia telah memikat hatimu, hingga kau tidak punya rasa malu. Lepaskan tangan kotormu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orangku? Kamu Lin Xiaotang. Iya, terus kenapa? Aku tidak peduli. Apa kau dulu punya pertunangan dengan Yun King? Mulai sekarang. Dia adalah istriku. Kau sebaiknya menjauh darinya. Dasar apa? Huo Zongting. Yun King adalah tunanganku, kaulah yang merebutnya dariku. Merebut cinta. Bukankah kau yang membenci Yun King? Kau sendiri yang mendorongnya pergi, sekarang menyesal? Terlambat. Kau tidak apa-apa. Jangan menangis. Aku di sini, sudah larut. Cepat ganti gaun. Tidak, Yun King, kau tidak bisa menikah dengannya. Kau bilang akan menikah denganku, kau lupa? Xiao Tang, aku tidak lupa. Tapi, yang membatalkan pertunangan adalah kau. Kau bilang aku tidak suci. Yang mempermalukan keluarga Lin juga kau. Sekarang, apa dasarmu datang ke sini? Menghalangi aku menikah dengan Huo Zongting. Sekarang kau malah membelanya? Xiao Tang, dulu karena sepucuk surat kau langsung menghukumku. Meskipun aku menjelaskan kau tidak mau percaya padaku, itu menunjukkan hubungan kita sudah putus sejak dulu. Mulai sekarang, kita masing-masing baik-baik saja. Semoga kau nanti bisa menemukan istri yang lebih cocok. Lin Xiaotang, dulu kau mengusirnya. Sejak saat itu Yun King bukan lagi milikmu. Mulai sekarang, jika kau berani mendekatinya selangkah, aku akan membuat keluargamu Lin di kota Shu hilang selamanya. Huo Zongting, kau keluar. Bersambung. Yun King, kamu akan menyesal. Kamu terhadapnya masih punya perasaan? Aku dan Xiao Tang tumbuh bersama sejak kecil. Jadi hubungan kami sangat erat. Kamu ternyata sangat peduli padanya. Tapi dia tidak sepadan denganmu. Jika dia mencintaimu, seharusnya dia percaya padamu, melindungimu. Dia bahkan tidak punya kepercayaan dasar padamu. Hubungan seperti ini lebih baik tidak usah. Ya, dia bahkan tidak mau memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Langsung menghukumku. Tapi dalam situasi seperti itu, wajar jika dia marah. Apa dia masih punya perasaan pada Lin Xiaotang? Yun King, aku ingin bicara denganmu, aku suka kamu. Bukan karena kau mengandung anakku, juga bukan karena tanggung jawab, tapi sejak malam pernikahan kita, aku sudah jatuh hati padamu. Kamu bilang, sejak pertama kali sudah suka padaku? Iya, tapi aku tahu kamu masih punya keraguan. Kamu takut aku hanya karena rasa bersalah, takut hubungan ini tidak akan bertahan lama. Jadi, aku tidak memaksamu untuk menjawab sekarang. Berikan aku kesempatan untuk mendekatimu, ya? Aku. Kau tidak bicara, kuanggap kau setuju. Kamu ini kenapa sih aku belum memutuskan? Baik. Pokoknya sekarang kau sudah jadi istriku, dan mengandung anakku. Aku akan memberimu waktu. Tunggu jawabanmu. Tapi jangan buat aku menunggu terlalu lama. Huo Zongting, dia serius. Apa aku benar-benar bisa percaya padanya? Tuan Lin, sendirian minum di sini. Kau datang ke sini untuk apa? Aku datang. Tentu saja untuk membantumu, atau membantu kita. Membantuku, apa maksudmu? Kau tidak rela Yun King menikah dengan Huo Zongting. Aku juga tidak rela Huo Zongting menikahi orang lain. Asal kau bantu aku, satu hal, aku bisa membuatmu mendapatkan Yun King kembali. Apa kau tidak ingin dia kembali padamu? Yun King seharusnya menjadi istriku. Huo Zongting hanya mengandalkan kekuasaannya. Dia merebutnya dariku. Benar. Kau sudah tulus padanya selama bertahun-tahun. Apakah kau akan diam saja melihatnya menikah dengan megah? Dan jatuh ke pelukan orang lain? Aku sudah menemaninya bertahun-tahun. Saat ayahnya meninggal, akulah yang ada di sisinya. Aku tidak akan membiarkannya pergi dariku. Apa yang kau rencanakan? Agar dia kembali padaku? Pada hari pernikahan, Yun King akan berangkat dari villa kecil ke gereja. Kau ingin aku menculik Yun King? Nya.
Bukan penculikan, aku hanya ingin kau membawanya pergi. Saat Huo Zongting tidak bisa menemukannya, pernikahan otomatis batal. Kalau kau, apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengenakan gaun pengantin, menikah dengan Huo Zongting menggantikannya, setelah semuanya terjadi. Bahkan jika Yun Qing kembali, sudah tidak ada gunanya. Baik, aku setuju. Kesepakatan. Semoga kita bekerja sama dengan baik. Setelah pernikahan selesai, aku akan menjadi Nyonya Huo yang sah. Nyonya, Ada yang menghadang mobil. Sao Tang. Lin Sao Tang. Apa yang kau lakukan? Qing, ikut aku. Aku tidak mengizinkanmu menikah dengan orang lain. Lepaskan aku. Tolong. Tuan Huo, mobil pengantin seharusnya sudah sampai. Mungkin ada masalah, suruh seseorang untuk periksa. Pengantin wanita sudah datang. Posturnya sangat cantik. Kamu, buka kerudungnya. Kenapa kamu? Di mana Yun Qing? Yun Qing di mana? Dia tidak datang. Hari ini aku mewakilinya. Menikah denganmu. Aku tanya kamu, Yun Qing di mana? Aku tidak tahu Huo Zongting. Aku dan kamu tumbuh bersama sejak kecil, teman masa kecil. Aku menyukaimu selama bertahun-tahun, seorang kampungan tanpa orang tua, dia tidak pantas untukmu. Pantas atau tidak bukan kamu yang tentukan. Bawa dia pergi interogasi dengan keras ya. Huo Zongting, bahkan tanpa aku, Yun Qing tidak akan menikah denganmu, dia sudah lari dengan tunangannya. Bahkan jika aku harus mengobrak-abrik seluruh kota Jiangcheng, harus menemukan Nyonya ya. Di mana ini? Qing, kamu sudah bangun. Lin Xiaotang. Kamu gila. Ini penculikan. Penculikan? Tidak. Aku hanya ingin kamu kembali padaku. Hari ini adalah hari pernikahanku. Zongting tahu aku hilang. Dia akan mencariku. Dia tidak akan menemukanmu. Aku akan membawamu pergi dari kota Jiang malam ini. Apa katamu? Qing, setelah kembali ke kota Shu, kita bisa memulai kembali. Jangan sentuh aku. Aku tahu aku salah Qing. Baru sekarang, aku sadar, aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Tenang saja. Selanjutnya aku akan baik padamu. Aku akan menganggapnya seperti anakku sendiri. Xiaotang. Tidak mungkin lagi. Kenapa tidak mungkin? Karena hatiku sudah dimiliki orang lain. Kamu apa katamu? Xiaotang. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menghormatimu seperti kakak dulu ketika ayah meninggal. Kamu yang menemaniku, aku selalu ingat kebaikan ini, tapi kebaikan. Bukan cinta. Dari awal, kamu tidak pernah memiliki perasaan cinta padaku. Ya, pertunangan, diatur oleh orang tua. Aku setuju menikahimu. Aku pikir itulah jalan yang harus kutempuh. Tapi sekarang aku sadar, perasaan tidak bisa dipaksakan. Tidak. Kamu berbohong. Jika aku tidak bisa mendapat kamu, Huo Zongting juga tidak akan mendapatkannya. Aku tidak akan pernah melepaskanmu Zongting. Di mana kamu? Yun Qing, bertahanlah. Tunggulah aku. Yun Qing, ikut aku. Aku akan bawa kamu ke... tempat tidak ada yang kenal kita. Kalau mau pergi, kamu pergi saja. Aku tidak pergi. Aku tahu. Apa? Karena anak ini, dia anak Huo Zongting, makanya kamu tidak bisa melepaskannya.
Lin Xiaotang, kamu mau apa? Sepertinya, Aku harus menggugurkan anak ini dulu baru kamu mau pergi denganku. Jangan coba-coba sentuh anakku. Yun King, jangan coba lari. Yun King, berhenti. Anak, King, kamu kenapa? Jangan sentuh aku. pergi. Yun King. Aku datang, sudah tidak apa-apa. Anak, Zongting, perutku sakit sekali. Selamatkan anak kita. Siapkan mobil. Ke rumah sakit terdekat. Tangkap dia. Kalau dia berani lari, tembak di tempat. Anak, Tenang saja. Anak tidak apa-apa, kamu juga tidak apa-apa. Jangan menangis, dokter bilang kamu harus istirahat. King. Maaf, aku gagal melindungimu. ini bukan salahmu. Lin Xiaotang. Kamu mau bagaimana menanganinya? Biarkan dia kembali ke Shucheng. Dia hampir membunuhmu dan anak. Aku tahu. Tapi dulu saat ayahku meninggal, dialah yang menemaniku. Hari-hari paling sulit itu, dia yang menemaniku melewatinya. Hutang budi ini, harus kubayar. Aku pikir, mulai sekarang, dia tidak akan melihatku lagi, karena aku bilang padanya. Di hatiku sudah ada orang lain. Orang itu siapa? Kamu pasti tahu. Kamu, Aku tidak tahu. Aku ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. pria ini kenapa begitu sombong? Kamu, Wo Zongting. Aku suka kamu, ini jawabanku untukmu. Ini kehormatanku. Nyonya Huo. Sayang, kamu cantik sekali. Kamu tahu nggak, sebenarnya, kita sudah kenal sejak lama 3 tahun lalu. Apakah kamu di kapal, menyelamatkan seorang pria? Harus lihat orangnya hidup atau mati, lihat mayatnya, cari. Jangan bersuara. kamu adalah orang yang mereka cari. Lukamu parah. Kalau tidak keberatan, aku balut dulu ya. Terima kasih. Aroma obat dari tubuhnya membuatku merasa tenang tanpa alasan. Aku akan turun dari kapal, kamu sembunyi dulu di sini. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu mereka. Hati-hati dengan lukamu, jangan kena air. Kalau tidak bisa infeksi. Mengerti? Sayangnya, aku belum tahu namanya. Apa mungkin? Orang itu adalah kamu. Ini aku. Malam pernikahan kita. Saat aku masuk, aku mencium aroma obat yang familiar darimu. Jadi kejadian malam itu bukan kecelakaan, juga bukan karena salah langkah. Jadi, jika bukan aku, wanita lain yang memiliki aroma obat ini, apakah kamu juga akan? Kamu ini cemburu pada dirimu sendiri. Jawab aku. Tidak. Sayang. Aku hanya akan menikahimu. Yunqing. Kamu tahu dulu aku kenapa aku tidak mau menikah. Ayahku dulu tewas di garis depan, meninggalkan aku dan ibuku hidup berdua. Jadi aku tidak ingin menikah dan punya anak.
Bahkan sengaja menyebarkan rumor bahwa aku punya penyakit. Aku hanya takut. Takut suatu hari aku juga mati di medan perang. Meninggalkan istri dan anakku hidup menderita, penderitaan seperti itu, sudah aku rasakan. Jadi, aku tidak ingin istri dan anakku merasakannya lagi. Wu Zongting, kamu tidak akan apa-apa ya? Karena demi kamu, demi anak kita, aku akan berjuang untuk tetap hidup. Wu Zongting, terima kasih sudah salah masuk kamar dan menemukanku.